Ya, oke. Jumpa lagi teman-teman. Di video kali ini kita bahas mengenai banyak ya, 3 hal. Tapi yang pertama adalah cermati saraf. Jadi teman-teman kalau kita dalam membuat humor untuk training, hati-hati dengan saraf ya. Kita nggak boleh saraf. Apa itu saraf teman-teman? Suku, agama, ras, antar golongan, P-nya itu sekarang mungkin politik ya. Nah, bisa politik, bisa produk, bisa pornografi. Jadi kita mesti hati-hati teman-teman. Karena kalau itu sampai kita salah, itu audiens bisa blocking ya. Misalnya saraf, suku ya. Jadi kita sedang bicara di daerah mana, suku apa, jangan sampai menyinggung suku tertentu ya kalau bisa ya. Sebenarnya ini sifatnya kehati-hatian kita saja. Kadang kalau Anda udah blended, udah nyampur, udah asik dengan audiens, bisa sedikit berani gitu ya. Karena memang syarat humor itu ada 3 nih. Jujur, berani, dan agak cerdas gitu ya. Oke ya, jadi syaratnya ada 3 tadi apa sih? Jujur, berani, dan agak cerdas. Nah, tapi tetap harus hati-hati dengan syarat tadi. Suku ya, jangan sampai menyinggung suku tertentu. Misalnya suku ini begini, suku ini begini ya, agak lebih hati-hati ya. Oke, kemudian agama. Ya, agama juga mesti hati-hati, jangan sampai menyinggung. Nah, misalnya bagi Anda yang Nasrani diundang ngajar di yayasan apa misalnya Al Muhajirin gitu ya, jangan nanya kenapa masjid nggak ada piano. Mereka bingung gitu ya. Terus Anda bilang jangankan piano, sendal aja hilang. Anda bisa dilempar beduk kan. Jadi teman-teman ya agama, kemudian ras tertentu ya. Ya nggak boleh rasis lah ya. Semua manusia sama ciptaan Tuhan, jadi nggak boleh rasis. Tapi kadang-kadang humor-humor misalnya suka membandingkan, oh kalau orang Amerika begini, orang Jepang bisa begini, orang Indonesia begini. Ya oke, kalau masih orang Indonesia, audiensnya Indonesia semua gitu. Tapi mungkin suatu saat Anda sebut bangsa tertentu yang bisa menyinggung perasaan ya, hati-hati ya mengenai ras. Bisa aja suatu saat Anda go internasional yang audiennya macam-macam, atau di Indonesia banyak perusahaan juga yang ekspatriat ya. Ada ekspatriat Jerman, Amerika, China, Taiwan, Bangkok, itu ada ya. Ketika kita lupa gitu membuat joke lelucon atau sedikit menyinggung mengenai ras, kita bisa kena. Kemudian mengenai antar golongan ya, antar golongan nih ya, golongan Anda masih sensitif aja di situ. P-nya itu politik misalnya, P ini politik. Politik gawat banget ya di Indonesia zaman sekarang tuh. Kasus apa pilpres itu masih aja orang belum bisa lepas gitu ya. Padahal ya sudah lewat gitu. Tapi kalau Anda memihak ke sesuatu, sini blocking, mihak ke sesuatu, sini blok. Lebih baik netral aja. Dalam acara training nggak usah nyebut macam-macam. Sekali Anda puji tokoh tertentu yang sangat kuat, mungkin akan blok sekian persen gitu ya. Akan 20% blok atau 10% blok. Lebih baik Anda hindari ya dalam humor-humor. Apalagi humor itu sedikit membawa tokoh-tokoh politik, itu pasti agak agak nggak asik lah ya. Termasuk di dalamnya P produk ya, tadi P untuk politik, P produk. Ini juga mesti hati-hati ketika Anda diundang oleh klien. Jangan salah sebut produk gitu ya. Misalnya contoh Anda diundang Alfamart, Anda nyebut Indomart, atau Anda diundang Indomart nyebut Alfamart. Anda diundang Honda, Anda nyebut Yamaha. Anda diundang Yamaha, Anda nyebut Honda. Anda diundang Mustika Ratu, Anda sebut Sariayu. Anda diundang Sariayu, Anda sebut Mustika Ratu. Itu head to head itu. Itu bisa membuat orang tidak suka atau tidak pas gitu ya. Atau Anda diundang kopi kapal api, Anda sebut top kopi. Anda diundang top kopi, Anda sebut Torabika. Wah itu sensitif sekali. Jadi teman-teman perhatikan saraf, waspadai baik-baik. Kalau Anda merasa aman ya silahkan, tapi kalau berisiko lebih baik Anda hindari saraf. Oke ya. Kemudian bahasan berikut adalah mengenai apa ya? Setelah mencermati saraf, kita bisa
akan bahas ini apa yang juga penting teman-teman, yang juga penting dalam humor adalah what is the point. Artinya kalau pelawak membuat humor bebas-bebas saja, asal memproduksi tawa ya sudah benar. Namun trainer dan pembicara itu kalau produksi humor harus ada poinnya, harus ada nyambungnya dengan materi kita ya. What is the point? Itu sangat penting, sehingga kalau tidak lucu kita aman karena kita sedang membahas materi tertentu. Kalau lucu menguatkan materi. Jadi what is the point? Ingat, ketika Anda ingin membuat humor, baik berupa video, baik berupa anekdot, baik berupa apapun itu, usahakan sekuat mungkin bahwa ada poinnya, ada garis ada benang merahnya, ada nyambungnya dengan materi yang sedang Anda bahas. Misalnya Anda training customer service, humor-humor itu nyambung dengan pelayanan. Anda training sales, humor-humornya nyambung dengan materi sales. Anda leadership, Anda humor-humornya nyambung dengan soal kepemimpinan gitu ya. Jadi orang, oh ini memang ada humor, ada sambungannya nih dengan materi. Tapi kalau nggak nyambung, hati-hati itu bisa dicap atau di stempel garing humornya gitu, nggak nyambung atau maksain. Jadi teman-teman, ini menjadi apa ya, landasan kita juga dalam mendesain, mengcreate humor. Usahakan selalu nyambung ya. What is the point? Poinnya apa? Kalau nggak ada poinnya ya mungkin bisa kita cari yang lain yang membawa apa, yang ada poinnya. Kemudian teman-teman, apalagi yang hal yang penting sebelum kita masuk ke teknik-teknik adalah ada teknik juga ini teman-teman sebaiknya juga mengukur apa, mengukur audiens itu apakah audiens yang sudah cair atau belum. Jadi kira-kira kayak test the water gitu ya. Oh kalau suasananya sunyi senyap, Anda mesti semangati dulu awal-awal, tapi kalau suasana sudah kondusif, terdengar tawa di sana sini, nah itu sangat mudah Anda memproduksi humornya ya. Jadi dites saja, anda sebelum training Anda tengok-tengok aja ini orang ngobrolnya gimana, ketika duduk ngobrolnya gimana. Tentu Anda akan mendapatkan suasana yang berbeda ketika Anda training sales yang datang para salesman. Biasanya sudah agak mudah gitu ya untuk mendeliver humor. Atau Anda datang untuk training supervisory, para supervisor yang masih muda, cair. Tapi itu akan menjadi berbeda ketika Anda mengisi mengenai persiapan pensiun, atau Anda mengajar ke eselon 1 di sebuah apa ya, departemen atau kementerian. Itu akan beda banget ya. Oke. Jadi Anda tes dulu ini hangat atau tidak. Kalau tidak hangat ya Anda panasin. Oke ya. Nah, poin berikut yang juga tidak kalah penting teman-teman, ada istilahnya FFF gitu ya, find funny fish. Jadi kalau Anda bikin humor supaya gampang, supaya mudah, supaya lancar gitu, Anda biasanya akan punya partner, yaitu partnernya audiens yang agak bocor, audiens yang lucu, audiens yang apa ya, responsif gitu. Nah itu kita kategorikan funny fish. Boleh bilang itu partner kita, tidak mesti cuma satu ya, bisa 2 atau 3. Artinya orang-orang yang biasanya duduk di depan itu bisa kita jadikan umpan-umpan, ledekan-ledekan, pertanyaan-pertanyaan. Nah kalau Anda menemukan orang yang seru gitu, Anda bisa pakai itu untuk menyegarkan suasana. Jadi teman-teman, video kali ini bahasnya mengenai find funny face, what is the point. Kemudian di awal tadi apa kita bahas, saraf ya, hati-hati dengan saraf ya. Kita cermati sebelum kita belajar teknik-tekniknya. Oh ternyata kita harus hati-hati dengan saraf. Kemudian humor kita ada poinnya. Kemudian kita bisa tes dulu suasananya, test the water gitu, apakah audiensnya cukup hangat. Kemudian yang keempat itu Anda cari atau menemukan orang-orang yang kita anggap triple F gitu ya, find funny fish. Mudah-mudahan kita akan lebih mudah tuh kalau kita sudah mendapatkan orangnya, suasananya udah dapet, hangatannya udah dapet, humor akan jauh lebih lancar.
Oke teman-teman, sampai video berikutnya. Jangan lupa ya, selalu lihat video berikutnya. Anda boleh juga sih subscribe di video gitu ya, supaya notifikasi kalau penambahan video Anda dapat notifnya. Oke, thank you. Terus belajar, terus mengajar. Trainer yang berhenti belajar kehilangan haknya untuk mengajar. Terima kasih.